Oke, balik lagi dengan YGI di channel YGI. Jadi kemarin tuh YouTube gua kena hack, anjir. Untung udah balik, cuy, ya udahlah gitu ya. Pada kesempatan kali ini gua akan ngebahas tips mengenai recording gitu ya. Ada beberapa orang recording tapi hasilnya nggak maksimal gitu. Terus mau di mixingnya sampai ngejelumit apa gitu, tapi hasilnya tetap nggak maksimal. Nah, ini kesalahannya ada di sumber suaranya. Oke, akan kita bahas. Oke. Mixing mastering itu sama kayak orang masak. Kalau bumbunya nggak fresh, bumbu masakannya nggak fresh, jelek, terus juga hancur gitu, pasti hasil masakan yang nggak enak. Kita berbicara mixing mastering, sumber suaranya itu kayak gimana? Jangan pernah nyalahin mixing masteringnya kalau sumber suaranya itu udah jelek. Gue mau kasih tips beberapa hal seputar recording, baik lo yang udah punya home recording tapi hasilnya belum memuaskan, atau lo mau yang record pribadi gitu, oke? Banyak orang beli sound card V8, Tavware V8, dikiranya itu bisa untuk namanya recording. Itu sound card bukan untuk recording, tapi itu adalah sound card untuk live karaoke. Nah, ini gue mau rekomendasiin sound card yang harganya cukup terjangkau, ISK DS1. Oke, ya lo tau lah, ISK itu kan produknya Dolphin ya. Dolphin itu kan buatan anak negeri ya, jadi ya tentu murah. Kalau lo pinter, lo beli second ISK DS1, itu kalau lo beruntung lo bisa dapet 300.000 sound card. Terus selanjutnya ada Behringer Euphoria UM2. Ini sound card selalu gue rekomendasiin sama orang-orang yang baru mulai. Harganya terjangkau dan gue juga dulu pernah pakai, tapi nggak lama. Hasilnya ya lumayan lah gitu. Terus juga selanjutnya ada M Audio M-Track Solo. Ya, ini cloningan dari Focusrite Solo ya. Hasilnya ya tentu berbeda dengan Focusrite Solo, tapi setidaknya dia jauh lebih murah daripada Focusrite Solo. Dan yang terakhir tentu kalau lo punya budget lebih, ada budget sekitar 1 jutaan ya tentu Focusrite Solo. Karena sound card yang range-nya di bawah 1 juta biasanya noise floor-nya tinggi atau dynamic range-nya itu rendah. Kalau lo nanya apa itu noise floor, apapun bentuknya, analog, mau yang mahal, mau yang murah, mic mahal, mic murah, sound card mahal, sound card murah, apapun semua jenis analog itu pasti ada noise-nya. Semuanya ada noise. Semakin mahal gear lo, maka tingkat noise-nya akan semakin rendah. Kalau lo mau beli sound card, lo harus perhatikan yaitu dynamic range-nya. Nah, kalau lo bingung dynamic range dan noise floor itu apa, jadi di sini ada gambar. Nah, di situ itu adalah dynamic-nya, sinyalnya tuh yang naik turun tuh. Nah, itu disebut dinamikanya. Nah, noise floor dari namanya aja noise, berarti suara noise, floor adalah lantai. Nah, ini adalah lantainya. Nah, lantai ini ada noise-nya, makanya disebut sebagai noise floor. Dynamic range-nya kecil, maka noise floor-nya akan semakin kerasa kan. Tapi kalau dynamic range-nya tinggi, noise floor-nya tidak akan kerasa karena akan ketiban sama suara lo, suara yang dynamic range-nya tinggi gitu. Saran gue ya, kalau lo mau beli sound card, lo perhatikan namanya dynamic range. Kalau bisa itu di atas 100 decibel. Dynamic range-nya di atas 100 decibel. Kalau bisa, ya paling minimal lah ya, itu ada di 95 decibel untuk dynamic range-nya. Di atas itu lo beli deh. Semakin tinggi akan semakin baik. Ya kayak Focusrite Solo yang tadi gue bilang, dia punya dynamic range itu di atas 100 decibel. Terus juga sound card ini ada yang banyak salah pengertian ya. Sound card itu mempengaruhi kualitas output ekspor audio kita nggak sih? Nah ini nih sering ditanyain ke gue. Gue selalu jawab enggak sama sekali. Tidak. Gue pernah lihat kontennya Om Agus Hardiman dari Art Sonica. Dia itu bisa ngerender audio tanpa sound card, tanpa driver sound card. Berarti kan secara harfiahnya DAW itu bisa ekspor tanpa menyentuh sound card sama sekali. Berarti nggak butuh sound card ketika dia ekspor. Nah, jadi sound card itu nggak mempengaruhi kualitas suara. Dia akan berpengaruh kalau lo itu genjreng-genjreng.
lu rekaman di sound card lo. Nah itu baru ngaruh tuh. Makanya kan ada beberapa sound card itu yang berbeda-beda, kayak Focusrite dia punya karakternya sendiri, M Audio juga punya sendiri, pokoknya beda merek ya beda juga karakternya. Tapi lo harus ingat karakternya tetap transparan. Karakternya transparan tuh ya karakternya tuh nggak yang sampai kayak tebel banget gitu, enggak. Karakternya itu tipis banget, tapi ada perbedaannya. Terus juga sound card ngaruh nggak sih sama ketika lo pakai headphone kayak gini? Karena kan ada preamp-nya juga kan, nyalurin suara ke headphone. Ngaruh nggak? Ngaruh. Nah makanya kenapa Focusrite itu terkenal, karena ya itu preamp monitornya dia itu natural gitu. Jadi bener-bener apa adanya, nggak dilebay-lebayin atau diapain. Ini nggak tahu kenapa gue kayak di endorse Focusrite ya, padahal nggak sama sekali ya. Cuma kalau Focusrite mau endorse, ayo silakan. Ada orang pakai mikrofon dari merek Tavware untuk recording. Apapun yang bentuknya audio dari Tavware, kalau lo kebutuhannya untuk recording, jangan dibeli. Sayang duitnya, tabung lagi lo bisa dapet yang bagus. Ini, yang gua rekomen ini adalah harga yang murah, ya tentu di bawah 1 juta. Yaitu Behringer C1. Nah, Behringer C1 nih legend banget ya. Ini udah produk lama banget nih. Behringer C1 kalau lo beruntung secondnya lo bisa angkut di angka 400 ribuan. 400 ribu, lo beli Tavware berapa? 100 ribu, 150 ribu kalau nggak salah tuh. Lo nabung dikit lagi aja, lo dapet mikrofon yang lumayan bisa untuk recording, Behringer C1. Selanjutnya ada ISK AT100. Nah itu juga mikrofon yang menurut gue oke lah. Selanjutnya ada ISK DS100. Nah ini kan ada 2 ya. Nah yang DS100 ini menurut gue yang terbarunya akan jauh lebih bagus sih menurut gue. Dan harganya juga terjangkau banget, bisa lo beli. Gue lebih prefer atau gue lebih rekomen lo itu adalah headphone daripada speaker monitor. Karena kalau lo speaker monitor, ruangannya nggak lo treatment, itu percuma lo punya speaker monitor. Itu akan kedengeran pasti ada yang hilang atau ada yang berlebihan dan segala macam. Makanya kenapa di sini gue nggak rekomen sebuah speaker. Nah headphone di sini itu di bawah 1 juta tentunya, Dolphin Sound ISK DS50. Kayaknya udah lumrah ya, orang-orang udah pada tahu lah ya headphone itu gitu. Dari harganya yang murah sampai dengan kualitas suara yang menurut gua oke lah gitu. Terus selanjutnya ada Behringer BH470. Nah ini catchy banget sih ya, lo liat deh tampilannya itu catchy banget deh. Gue sih lebih prefer headphone ini digunain untuk gaming daripada untuk monitoring. Kayaknya headphone itu suaranya tuh kayak vokalnya tuh benar-benar nimbul banget gitu, kayak di tengah banget gitu vokalnya tuh. Nah itu cocok tuh untuk gaming, kayak misalkan lo main perang, nah lo kan butuh suara jalan kaki orang gitu kan. Nah itu tuh bagus banget gitu kalau untuk gaming. Cuma kalau untuk monitor harusnya bisa, tapi lu kenalan dulu sama headphone-nya. Lu kenalan dulu sama suaranya, karakternya kayak gimana gitu. Dari 500.000 sampai 600.000 harganya. Dan selanjutnya ada yang jauh lebih murah tapi menurut gue worth it to buy menurut gue, yaitu Behringer HPM 1000. Dari 200.000 sampai 300.000. Tapi kalau lo mau invest ke alat musik, gue akan rekomen lo ke Audio Technica ATH M50X tentu, karena studio-studio besar aja pakai M50X gitu kan. Ini adalah hal yang menurut gue banyak orang yang ngesepelein, tapi ini tuh berakibat fatal. Apa itu? Kabel instrumen, kabel mikrofon, kabel instrumen, kabel ya pokoknya. Sebenarnya kabel itu murah. Yang mahal itu konektor, ya kayak gini, yang ujung, atau istilahnya orang nyebutnya jack. Kabel ini tuh sebenarnya murah. Ini kabel yang paling terbagus nih, Mogami. Ya terkenal lah ya Mogami. Mogami itu cuma 30.000 per meter. Konektornya ini bisa 80.000, 90.000. Ya silent plug ini bisa 200.000 lebih. Konektornya doang 200.000 lebih. Konektor yang merah ini, yang silent plug ini, dia ini loh. Jadi kalau lo nyolok ke gitar, kalau dia belum nyolok, itu nggak ada suaranya gitarnya. Atau ini tuh nggak ada noise statistik gitu loh, yang gitu. Nah, gue akan rekomen kabel sekalian yang bagus, karena kabel itu murah. Mogami, Kanar, terus juga Klotz. 3 tipe itu udah dipercaya oleh studio-studio besar untuk menjadi kabel audio mereka. Jadi kalau kabelnya itu udah oke, konektornya lo beli yang murah aja. Konektor yang murah ya,
Itu kayak Seatronic. Seatronic tuh murah, konektornya cuma 20.000. Ujung tanduk audio itu kan semua ada di sini. Kabel kan? Gitar semahal apapun, sound card semahal apapun. Kalau jembatannya, ujung tanduknya buruk, maka hasilnya jadi buruk. Nah, ini yang sering dilewatkan sama orang-orang. Kabelnya tidak diperhatikan. Padahal kabel itu sangat penting. Sepenting itu. Nah, selanjutnya ada pop filter. Nah, lu kalau rekaman wajib pop filter ya. Karena kalau nggak pop filter, itu tuh suaranya bah gitu. Bassnya tuh kayak nusuk banget suara bassnya. Nah, gue akan rekomend satu pop filter. Itu menurut gue murah tapi tuh efisien. Kenapa efisien? Nah, lu bisa cek videonya. Oke, ini adalah pop filter yang tadi gue rekomendasiin. Mereknya adalah Samson. Pop filter ini lumayan efisien ya, daripada lo beli yang murah yang cuma 70.000, itu kan dia nggak ada tiang bawah kayak gini, ya kan? Jadi kalau ada tiang bawahnya kayak gini, itu enak. Lo nggak usah lagi ngukur-ngukur, apalagi lo waktu mau rekaman pakai jengkal atau apa gitu kan. Nah kalau ini enak, lo tinggal plug and play aja gitu istilahnya. Ini ukurannya udah pasti, antara mikrofon dengan pop filter tuh ya rasionya segini gitu. Untuk barunya sekitar 300 ribuan, cuma kalau misalkan lo beruntung lo bisa dapat second itu di angka 200 ribu atau 150 ribu lah. Kalau lo rekaman vokal, usahakan lo itu kedap suara. Bebas, lo mau pakai apa, mau pakai kasur juga boleh. Lo lingkerin kasur di belakang lo, terus kasih selimut atasnya gitu, silakan. Yang penting suaranya itu kedap suara, tidak bergema suara vokalnya. Karena vokal itu pada umumnya memang harus benar-benar nggak ada gema sama sekali. Sebenarnya grounding nih ribet ya, karena ini harusnya urusan PLN bukan lo gitu. Tapi kalau misalkan di rumah lo groundingnya nggak baik, ini biasanya suka nyetrum nih. Mic, ya kan, mikrofon, apalah segala macem yang ada di studio tuh nyetrum gitu. Pusatnya aliran listrik dari semua kabel-kabel gue ini kan, jadi cuma satu sikring. Nah ini adalah groundingnya nih, yang di tengah tuh. Nah ini grounding, gue pasang ke tanah. Ini ada kecoa lagi. Ya pokoknya dipasang ke tanah, ditanam gitu. Jadi segitu aja diskusi kita mengenai tips-tips apa aja hasil recording lo menjadi lebih yang lo inginkan. Jadi cukup sekian video kali ini dan nantikan terus video gue selanjutnya. Oke, dan selalu gue ucapkan